saya ingin menyampaikan informasi bahwa Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi menerima semua komisioner Komnas HAM yang terdiri dari 7 orang. Saya mendampingi Presiden bersama Bapak Mensesnek. Nah, kehadiran Komnas HAM ini adalah menyampaikan secara langsung kepada Presiden tentang hasil investigasi tewasnya 6 laskar yang mengawal Muhammad Rizik Syihab pada tanggal 7 Desember tahun 2020. Mantan Komisioner Komnas HAM ungkap fakta pelanggaran Komnas HAM. Laporkan kepada Presiden, itu sudah sangat pelanggaran sangat serius. Karena dia tidak ada relasi langsung dengan Presiden. Justru Komnas HAM itu adalah mengawasi kinerja pemerintah, di mana dipimpin oleh Presiden. Karena itu di dalam tindakan atau di dalam kegiatan tugas pokok dan fungsinya atau peranan-peranannya tidak boleh pernah koordinasi dengan Presiden, kecuali dukungan administrasi dan regulasi. Kemudian lebih lanjut secara khusus kami menyampaikan kepada Bapak Presiden kesimpulan umum kami. Tentu nanti Bapak Presiden bisa mempelajari dengan timnya laporan yang lebih lengkap. Tapi secara umum kami jelaskan ada satu proses di mana Laskar FPI memang melakukan satu langkah yang kami sebut sebagai menunggu aparat kepolisian. Yang tewas kan memang FPI ya, kalau yang sekarang yang hidup ex-FPI gitu. Nah, tapi banyak orang yang kemudian menyoroti, ada yang kecewa gitu. Kenapa kok yang disebut bahwa pelanggaran HAM itu hanya kasus 4 orang gitu? Karena menurut Komnas HAM, temuan Komnas HAM itu memang ada terjadi tembak-menembak. Tapi ini kan juga masih perlu diverifikasi lebih lanjut. Tembak-menembak, senjatanya milik siapa dan sebagainya. Karena sejauh ini kan FPI tidak mengakui bahwa tidak pernah itu laskarnya berbekali dengan senjata. Ya minimal ada data baru dari Komnas HAM. Kan kita nggak bisa berharap Komnas HAM jadi penyidik atau jadi hakim. Kan tetap Komnas HAM itu lakukan tugas negara, yaitu membela hak asasi manusia. Jadi yang ditemukan Komnas HAM itu berguna sebagai pembuktian nanti di pengadilan. Tapi bagaimanapun itu udah diucapkan. Paling tidak ada pikiran alternatif di publik, tidak sekedar versi dari negara itu. Nah, kita paham bahwa Komnas HAM itu nggak mungkin independen sepenuh-penuhnya. Karena Komnas HAM dipilih secara politis itu. Jadi tokoh-tokoh Komnas HAM tentu ada deal politik dengan DPR. Bagaimanapun dia diskrutinisasi oleh DPR. Dalam tahapan, dalam proses itu sesungguhnya sebetulnya rombongan kendaraan Muhammad Rizik Syihab dan keluarga sudah jauh berada di depan. Tapi kemudian di belakang ada kendaraan dari Laskar FPI yang kemudian berserempetan. Kemudian setelah itu timbul aksi tembak-menembak. Kami berharap memang dengan laporan yang cukup detail ini itu menambah terangnya peristiwa, jadi memudahkan untuk bagaimana pelaksanaan rekomendasi. Yang kedua sebagai modalitas awal untuk melakukan penegakan hukum. Jadi sambutan baik oleh Presiden dan juga kami menyiapkan bahan-bahan yang cukup detail di sini. Itu kita berharap agar kasus ini segera bisa diselesaikan dan kita dapat belajar banyak dari kasus ini, bahwa atas nama apapun, oleh siapapun, kekerasan di negeri ini tidak boleh terjadi. Pengacara FPI, masa sekelas Komnas HAM menyimpulkan bentrok Laskar Polisi hanya dari voice note. Refli Harun ragu terkait pernyataan Komnas HAM. Kesimpulan yang diambil Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM atas peristiwa bentrokan antara polisi dan Laskar FPI membuat pengacara Front Pembela Islam Haryadi Nasution mengaku heran. Dalam kesimpulannya, Komnas HAM menyebut suasana bentrok tidak mencekam. Kesimpulan itu jelas hanya didasarkan pada rekaman suara atau voice note. Padahal, fakta yang terjadi sebenarnya saat itu sangat mencekam. Itu kan kejadiannya pagi menjelang subuh ya. Kalau posisi tegang, apalagi statusnya Laskar, dia tetap santai, tetap enjoy ya. Karena mereka juga tahu dia di dalam posisi menjaga ulama, kata Haryadi.
Haryadi lantas menyayangkan pernyataan Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik yang menyimpulkan bahannya berdasarkan rekaman suara bukan berdasarkan fakta di lapangan. Lebih lanjut, Haryadi menilai Komnas HAM terlalu cepat menyimpulkan apa yang menjadi temuannya tanpa melihat fakta bahwa yang meninggal ada 6 orang laskar. Ia juga menyayangkan aparat kepolisian yang pada akhirnya menembak anggota FPI. Kalau melawan laskar kayak begitu, menurut saya nggak perlu juga dibunuh sampai kayak begitu. Kan lihat sendiri jenazahnya, itu kan hasil otopsinya seperti apa, kata Haryadi. Tugas harus sabar, apalagi ngadepin anak-anak muda. Cara-caranya SOP-nya kan juga harus ada, misalnya ditembak, peringatan atau apa, biar mereka tahu ini polisi. Sebelumnya, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan, ada anggota FPI yang tertawa-tawa saat terlibat bentrok dengan polisi berdasarkan informasi yang diperoleh dari rekaman voice note Laskar FPI. Setelah ada tembakan dan ada yang menangis terkena tembakan, serang balik ada. Sebelum ada tembakan, ada suara yang itu kelihatan menikmati pergulatan itu. Ketawa-ketawa, ucap Taufan. Dalam daring diskusi di akun YouTube, rekaman voice note selama 20 menit itu juga sudah didengarkan oleh ahli psikolog forensik yang independen dan bahkan memiliki pengalaman bekerja dengan Biro Investigasi Federal AS atau FBI. Berdasarkan keterangan ahli tersebut, kata Taufan, suasana psikologis para pengawal pemimpin FPI HRS itu tidak mencekam saat kejadian. Voice note menampakkan bahasa-bahasa bahwa mereka memang mau melakukan, kalau bahasa forensik psikologis, istilahnya bertahan dan melawan. Itu kesimpulan baseline-nya, tutur Komnas HAM. Dari temuan Komnas HAM, eskalasi bentrok mulai terjadi ketika mobil Laskar FPI menunggu mobil yang ditumpangi polisi. Padahal HRS dan rombongannya yang menjadi target dari operasi pembuntutan anggota Polda Metro Jaya telah menjauh dari petugas. Namun, kata Taufan, ada keterangan yang didapat menunjukkan bahwa pihak Laskar FPI ingin berhadapan dengan pihak yang membuntutinya. Setelah mobil Laskar FPI dengan mobil polisi bertemu, Komnas HAM mengungkapkan terjadi kejar-mengejar, saling serempet hingga berujung pada kontak tembak. Akibatnya, 2 anggota Laskar FPI tewas. Sementara itu, 4 anggota Laskar lainnya yang masih hidup ditangkap polisi di tol Jakarta Cikampek kilometer 50. Akan tapi, keempat Laskar FPI itu kemudian tewas dengan tembakan di dada. Sementara itu, mantan komisionernya ungkap fakta pelanggaran Komnas HAM. Musni Umar, sejak awal saya meragukan. Hal itu disampaikan oleh Musni Umar melalui akun Twitter pribadinya @musniumar pada Minggu 17 Januari 2021. Sejak awal saya meragukan Komnas HAM dalam menangani kasus pembunuhan 6 Laskar FPI, tweet Musni Umar. Musni mengatakan bahwa keraguannya didasari oleh setiap konferensi pers yang dilakukan Komnas HAM dinilai tidak pernah memberi kejelasan terkait kasus tersebut. Keraguan saya didasari hasil berbagai konferensi pers Komnas HAM yang tidak pernah memberi kejelasan tentang kasus yang diinvestigasi, kata Musni Umar. Ragu soal pernyataan Komnas HAM terkait penembakan 6 Laskar FPI, Refli Harun, logika saja. Pakar Hukum Tata Negara Refli Harun mengomentari kasus penembakan 6 Laskar FPI hingga tewas. Pakar Hukum Tata Negara Refli Harun mempertanyakan pernyataan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Hal ini terkait dengan penembakan 6 Laskar Front Pembela Islam hingga tewas. Komnas HAM menyebut ke-6 Laskar FPI itu tertawa dan menikmati baku tembak dengan polisi. Selain itu, Komnas HAM juga memberikan jaminan bahwa tidak adanya intervensi pada kasus tersebut. Terkait hal itu, Refli Harun justru meragukan kebenaran pernyataan Komnas HAM. Tanggung jawab Komnas HAM tidak berhenti di sini. Komnas HAM harus terus melakukan penyelidikan sehingga nantinya Komnas HAM bisa menemukan temuan baru seandainya memang menemukan temuan baru.
Jadi tidak haram hukumnya. Ketika ada temuan baru, tiba-tiba Komnas HAM mengubah kesimpulannya dari pelanggaran HAM biasa menjadi pelanggaran HAM berat, ya. Karena itu tergantung dinamika. Tapi memang apa yang disampaikan, apa yang sudah di-reveal ya oleh Komnas HAM itu ya terkesan tidak dalam, masih mentah ya. Karena kalau kita hanya berdasarkan apa yang disampaikan Komnas HAM, rasanya tanpa penyelidikan yang serius pun orang sudah bisa menduga ya ini unlawful killing. Bahkan dari awal beberapa organisasi mengatakan unlawful killing.